Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kami memakai kalender kami itu adalah kalender Julian, dan sementara gereja atau kalender umum mereka memakai kalender Gregorian. Jadi ada suatu perbedaan antara Gregorian dengan Julian, dan gereja kebanyakan memakai kalendernya itu kalender Julian. Jadi ketika mereka merayakan tanggal 25 Desember, dan kita pun kalender Julian pun juga merayakan pada tanggal 25 Desember juga sebenarnya, cuman perbedaannya adalah dari kalender itu saja. Jadi sebenarnya tanggal 7 Januari itu sebenarnya adalah tanggal 25 Desember yang menurut kalender gereja. Jadi sebenarnya sama juga sih, cuman berbeda antara itu saja perbedaannya antara Julian sama Gregorian. Jadi sekitar ada sekitar 12 atau 13 hari yang terlewatkan seperti itu. Dan ia telah mengenakan daging, engkau akan melihat dia menurut kerelaan kehendaknya. Kalau kami sih biasanya untuk memulainya suatu peribadatan itu, umat Ortodok itu kita ada puasa sebenarnya gitu. Ada puasa dulu kita sebelum melakukan semuanya itu, kita puasanya kurang lebih 40 hari. Kemudian baru masuk kepada peribadatan-peribadatan yang akan dilakukan. Biasanya kalau kita masuk ke dalam peribadatan perayaan Natal itu, kita disebut biasanya sih pesta rohani. Di mana kita sebut dengan pesta rohani itu adalah di situ kita akan melakukan suatu ibadah yang kita sebut dengan sembahyang rajani. Sembahyang rajani itu adalah sembahyang di mana kita dalam sehari itu ada 7 kali sembahyang, ya itu semuanya kita lakukan dalam satu hari itu. Lakukan semua, baca itu semuanya. Kemudian ada doa sembahyang vigil, ada doa artoklasya, kemudian baru masuk kepada liturgi itu sendiri. Tidurlah Yesus anak mungil, tidurlah bintang kecilku. Saya ditabiskan sebagai reader di 2021 oleh Bishop atau Uskup Pitirim, Bishop Jakarta. Jadi reader itu adalah jenjang pertama dalam keimamatan. Nah, apa yang dilakukan oleh reader? Reader bertugas adalah dalam membacakan surat-surat epistel, kemudian juga membacakan perjanjian lama, kemudian juga mengidung. Ya, kita ada troparion dan kontakion, kidungan-kidungan, kemudian juga mengidung di dalam Vespers, ya, ibadah senja, maupun di dalam setiap minggu di dalam liturgi maupun perayaan-perayaan lainnya. Selain itu juga ada membantu romo di dalam proses katekisasi kepada para katekumen atau orang-orang yang tertarik dengan belajar mengenai ortodoks. Nah, seperti itu. Ku bersenandung yang terkasih mengenai nasibmu. Gereja Ortodoks terbuka dengan semua orang, dan memang khususnya pada saat pandemi dan pasca pandemi itu semakin banyak orang yang tertarik kepada mengenal gereja Ortodoks. Kalau saya lihat, karena pada saat pandemi itu boleh dibilang banyak orang yang online, ya, aktivitas online, juga beberapa gereja peribadatan juga online. Nah, disitulah orang mulai memiliki opsi untuk melihat kekristenan secara luas, dan sampai pada satu titik itu melihat Ortodoks.
Nah, that's why banyak para katekumen itu adalah anak-anak muda yang cukup kritis dan mengejar kebenaran itu sendiri. Kami dalam gereja ada kepatuhan untuk ibadah-ibadah harian, yaitu sembahyang atau yang dibilang sholat atau selota. Itu adalah 7 kali sehari. Namun karena saya belum seorang novice atau seorang nun, ibadah itu istilahnya saya kodok atau saya perkecil menjadi 3 kali sehari. Tapi kadangkala itu kami lakukan juga dengan ibadah Ratri Madhya, itu sebetulnya zikir itu setelah jam 12 malam. Tapi itu tidak saya lakukan setiap saat karena agak sulit juga dengan dinamika kehidupan hari-hari sebagai ibu rumah tangga. Sebenarnya di dalam gereja ortodok itu istilah hijab untuk orang awam tidak dipakai. Namun untuk ibadah kita memakai kerudung, sebagaimana kalau kita ambil dari kidung-kidung Theotokion atau perlindungan di bawah kerudung Bunda Maria. Salah satu simbolik karena tubuh kita ini mempunyai alat raga. Kalau kita beriman tentu tubuh kita mempunyai alat raga. Dan begitu juga Bunda Maria melindungi kita dengan veil ini atau dengan kerudung ini. Itu juga menjadi keselarasan kita sebagai seorang wanita karena kita masuk ke dalam kesucian Dia, dalam perlindungan kesucian Dia. Dan yang paling utama adalah di dalam kitab Korintus 1:10, kalau nggak salah 10, maaf ya, saya tidak menghafal sebagaimana seorang ahli kitab. Namun di situ ada anjuran bahwa perempuan bila mana mereka beribadah, layaklah mereka menutupi kepalanya dengan kerudung, oleh karena mereka menghormati para malaikat. Jadi itu adalah salah satu perintah secara spiritual. Pemberitaan para nabi dan para kuasa, malaikat tersebut berseru keras dan mengatakan kemuliaan bagi perendahan dengan ceramah privat. Karena dengan itu mereka yang memuja bintang melalui sebuah bintang. Orang kaya telah menjadi miskin dan lapar, tapi mereka mencari Tuhan tidak akan kekurangan segala yang baik. Umat ortodok kita itu di dalam kekristenan kita itu tentunya mengikuti ajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus bahwa Tuhan, dasar iman Kristen itu adalah kasih. Jadi ketika kita mengadakan suatu toleransi dengan orang lain, yang pertama kita lakukan itu adalah prinsipnya itu kasih itu. Kasih itulah yang harus kita tekankan dalam kita menjalin hubungan antara satu dengan yang lainnya. Kasih itulah yang harus kita munculkan ketika kita itu berhubungan dengan orang lain. Baik itu satu agama ataupun yang di luar agama kita. Tetapi ketika kita mengatakan kasih, kita tidak akan memandang agamamu apa atau semuanya, tapi kasih itulah yang harus dimunculkan.